Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Nur Cahyani, NIM 99 2024 030. Nah, kita akan membahas mengenai mengapa anggaran disebut sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian kontrol dalam sebuah bisnis. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengetahui nih, apa sih anggaran itu? Nah, jadi anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat secara terperinci untuk memproyekkan penerimaan dan pengeluaran dana secara kuantitatif dan periode waktu tertentu. Tadi udah jelas pada soal, ketika sudah kita membahas mengenai anggaran, kita akan membahas mengenai sebagai alat perencanaan atau planning. Mengapa? Menurut pendapat saya, anggaran menetapkan tujuan atau target penjualan, laba, biaya, di mana kita harus mengalokasikan sumber daya secara efisien dan juga memberikan pedoman bagi manajemen untuk bertindak. Contohnya seperti apa sih? Salah satu contohnya nih, seperti perusahaan fashion yang merencanakan anggaran produksi sebesar 100 juta, di mana uang 100 juta ini untuk memproduksi 1000 baju pada kuartal pertama. Perencanaan ini tuh mencakup perincian pembiayaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, yang dimana menjadikan pedoman tim produksi. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai anggaran terperencanaan. Akan membahas mengenai anggaran sebagai alat pengendalian atau kontrol. Mengapa? Nah, karena anggaran itu membandingkan hasil aktual dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan manajemen, maka kita harus menyelidiki nih akar penyebab masalah tersebut. Contohnya, seperti pada akhir kuartil pertama, realisasinya tadi produk ternyata lebih, yang awalnya 100 juta menjadi 120, menjadi lebih tinggi sebesar 20 juta. Maka, manajemen menggunakan anggaran sebagai alat kontrol, di mana untuk memeriksa mengapa terjadi pembengkakan. Misalnya, mungkin harga bahan bakunya naik, atau pemborosan juga bisa terjadi. Jika diketahui penyebabnya, mereka bisa nih melakukan perbaikan di kuartil kedua agar tidak terjadi kerugian. Kedua, sebutkan apa saja yang termasuk dalam rencana kerja perusahaan. Lalu jelaskan perbedaan mendasar antara anggaran operasional dan anggaran keuangan beserta contohnya masing-masing. Pertama-tama, teman-teman harus mengetahui nih, apa sih rencana kerja perusahaan itu? Nah, jadi rencana kerja perusahaan adalah sebuah dokumen konferensif yang dimana menjabarkan tentang sasaran, strategi, rencana, dan juga kegiatan operasional, serta bagaimana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya itu dalam periode 1 tahun. Kalau tadi kita membahas tentang rencana kerja perusahaan, maka teman-teman juga harus membedakan anggaran-anggaran yang ada, yaitu ada anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Nah, di sini untuk perbedaannya saya akan memberikan dari segi fokusnya dulu ya. Jadi kalau anggaran operasional itu dia menjabarkan tentang pendapatan dan biaya untuk kegiatan sehari-hari. Sedangkan kalau anggaran keuangan dia itu lebih ke merencanakan arus kas, modal, dan juga posisi keuangan dalam jangka panjang. Lalu kalau dari segi tujuannya sendiri, anggaran operasional tuh lebih ke menghasilkan proyek laporan laba rugi. Sedangkan kalau keuangan dia itu menghasilkan proyeksi kayak neraca dan laporan arus kas. Lalu membahas dari cakupan anggaran operasional, dia itu mencakup produksi, penjualan, pemasaran, gaji, biaya administrasi. Dan kalau keuangan, dia itu lebih ke pengeluaran modal, utang, investasi, arus kas masuk dan kas keluar. Contohnya kayak anggaran operasional. Nah, kalau anggaran operasional ini dia itu berfokus pada aktivitas harian yang bisa menghasilkan laba. Contohnya itu kayak anggaran penjualan, dimana pasti ada target kan. Misal nih targetnya 10 unit untuk produk A per bulan. Lalu pasti ada anggaran biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, misalnya kayak membayar gaji. Selain itu juga ada anggaran bahan baku, yaitu dana kayak kita membeli bahan mentah pada bulan ini. Gak mungkin kan kalau kita gak pakai bahan untuk membuat suatu barang. Lalu kalau anggaran overhead pabrik, dia itu barang yang di luar dari proses produksi, kayak biaya listrik. Selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Kalau anggaran keuangan itu dia berfokus pada kesehatan keuangan, likuiditas, dan aset. Contoh dia itu anggaran kas masuk. Kasnya itu dia berasal dari proyeksi arus kas masuk dari piutang, terus dan arus kas keluar untuk biaya-biaya anggaran pengeluaran modal.
Pertanyaan ketiga, mengapa faktor perilaku manusia perlu diperhatikan dalam evaluasi anggaran? Jadi, faktor perilaku manusia perlu diperhatikan secara serius dalam evaluasi anggaran. Kenapa? Karena anggaran bukan hanya sekedar angka teknis, melainkan alat manajemen yang dimana berdampak langsung pada motivasi, tindakan, dan juga kinerja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih atas jawaban saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.